yaitu al-hamsu. Ada di dalam huruf hijaiyah yaitu sifat al-hamsu, atau kalau sering kita ungkapkan itu sifat hamas. Apa itu dia sifat hamas? Secara lughatan hamsu itu adalah al-khofa. Al-khofa, al-khofa niku napa? Al-khofa itu adalah artinya tersembunyi, itu al-khofa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amal soleh yang kita kerjakan untuk menuju majelis ilmu dan amal soleh yang lain, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, menjadikan itu semua sebagai pemberat amal soleh kita semuanya. Terlebih pada hari ini bertepatan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir di sana, dan bulan tersebut sangat disakralkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala menyukai amal soleh di dalamnya kecuali bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka selayaknya kita untuk memanfaatkan waktu tersebut benar-benar maksimal di dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan menjadikan hujjah kita untuk masuk ke dalam surganya kelak. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabiur Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjauhi larangan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk diberikan keistiqomahan, husnul khotimah, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita memberikan muqaddimah tentang bab sifatul huruf, yaitu bab sifatul huruf dan beserta pembagian daripada sifatul huruf tersebut. Nah, tentunya dari muqaddimah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita masih sedikit memiliki gambaran akan pentingnya mengucapkan huruf hijaiyah itu dengan benar, terutama dikala kita membaca Al-Quran. Dan perlu ditekankan lagi bahasanya perhitungan pahala di dalam agama ini
kita tidak boleh meremehkannya. Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu kalimat umumnya. Rasulullah mengatakan janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sampai Rasulullah mengatakan walau antalqa akhaka biwajihin talqin. Walaupun cuma sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum. Nah ini adalah kiasan. Rasulullah mengatakan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun gitu. Nah, di antara kebaikan yang terkandung di dalam tilawatul Quran bahwasanya Rasulullah mengatakan satu huruf yang kita baca itu nilainya sampai 10 kebaikan. Maksudnya 10 kebaikan itu seperti apa bentuk 10 itu? 10 itu kalau sempurna di dalam pengucapannya gitu. Kalau sempurna di dalam pengucapannya, maksudnya pengucapan huruf hijaiyah yang kita baca itu bobotnya itu sempurna sehingga bernilai 10 pahala. Nah kalau kita mohon maaf membaca Al-Quran yang mana Al-Quran tersebut ya isinya huruf-huruf hijaiyah gitu kan, kemudian kita tidak menyempurnakannya, tidak membaguskannya, ya dari kadar 10 itu akan berkurang gitu. Akan berkurang. Ya mungkin ada 8, ada 7, ada 5, ada 6, ada 2, mungkin ada 1. Nah itu kan sayang, kalau berkurang itu kan sayang. Padahal Allah menjanjikan, Rasulullah pun menjanjikan 10 itu bisa dilipat gandakan menjadi lebih. Lebih berapa? Ya kita tidak tahu, Allah yang akan menghitungnya sendiri. Itu 10 itu kadar yang kita ketahui. Kalau kita bisa lebih bagus lagi, ya tentunya pahalanya lebih. Wong sampai Rasulullah memberikan khobar kepada kita semuanya. Dan ini kita tidak boleh meremehkan juga. Rasulullah pernah mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'u biha. Nanti di akhir kata Rasulullah yuqalu li sahibil Quran, dikatakan bagi para sahibul Quran, yaitu pembaca Al-Quran dan sebagainya. Apa dikatakan kepada mereka nanti di akhirat? Iqra, baca lagi. Warattil, tartilkan. Wartaqi, naiklah. Baca, tartil, naik. Naik kemana? Penean gitu. Tidak. Apa yang dimaksud naik? Derajatmu naik. Fa inna manzilataka, karena kedudukan surgamu inda akhir ayatin taqra'u biha, yaitu tergantung dari akhir ayat yang kamu baca. Nah kita itu semakin membaca banyak, kondisinya benar semua, sifatul hurufnya jaga, makhorijnya benar, hukum-hukumnya bagus, waqaf dan ibtidaknya ngepas, ya itu otomatis kata Allah Subhanahu wa taala iqra, naik. Surgamu itu tergantung bacaanmu gitu loh. Surgamu tergantung bacaanmu. Semakin kita banyak membaca, semakin kita bagus membaca, otomatis kita akan betah membaca. Kalau kita betah membaca, otomatis kita akan ketagihan membaca. Semakin butuh, semakin pengen lagi. Lah itulah kedudukan surga kita. Itulah kedudukan apa? Surga kita. Maka semangat Pak mempelajari, mengulang-ulang, mengepaskan, membenarkan dari apa? Sifat-sifat huruf, makhorijul huruf tersebut. Baik. Itu tambahan pertemuan yang lalu. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membagi macamnya. Bahasanya sifatul huruf itu ada 2, gitu kan? Ada 2.
Sebelum kita mengetahui sifatul huruf ada dua, bahwasanya pada pertemuan yang lalu juga kita memberikan gambaran secara mujmal. Yang dimaksud dengan sifatul huruf itu adalah kaifiyah, tata cara. Kalau makhorijul huruf itu apa kemarin? Tempat keluar, tempatnya itu di mana, huruf-hurufnya itu, dapurnya di mana, itu makhorijul huruf. Kalau sifatul huruf kita membahas apa? Tentang bagaimana, seperti apa huruf tersebut keluar gitu. Seperti apa huruf tersebut apa? Keluar. Tata caranya seperti apa? Itu sifatul huruf. Baik, kemudian secara gambaran besar bahwasanya sifatul huruf itu ada dua. Sifatun apa? Kemarin asliyah, kemudian sifatun dzatiyah. Yaitu sifatun asliyah, sifatun dzatiyah. Sifatun asliyah adalah sifat yang asli. Yang sifat asli yang terdapat pada huruf tersebut, itu sifat asli. Bawaan aslinya itu seperti itu gitu loh. Contoh Bapak Fulan, sifatnya apa? Bawaan aslinya Pak Fulan itu apa? Nah, tinggi, besar, kulit putih, hidung mancung. Nah, sifat aslinya seperti itu. Nah, sifatul huruf itu juga seperti itu. Ada yang disebut dengan sifat asli. Sifat aslinya huruf itu seperti itu. Nah, karena definisi daripada tajwid adalah ita'ul hurufi haqqahu, memberikan huruf itu haknya, maka kita pun juga wajib memberikan sifat huruf ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sifat huruf itu termasuk daripada hak huruf. Hak huruf, nah, itu sifat asliyah. Kemudian apa? Ada sifat aradiyah, sifat tambahan yang terjadi karena kondisi-kondisi tertentu. Kemudian sifat asliyah itu ada dua macam, gitu kan? Sifat asliyah ada dua macam. Pertama, sifat yang mempunyai lawan. Sifat asli tapi ada sifat yang berlawanan daripada sifat asli tersebut. Dari macam sifat asli tersebut, sifat yang berlawanan dengannya, itu sifat apa? Lahadidun, sifat mempunyai lawan. Kemudian ada jenis sifat yang kedua, sifat asli, yaitu sifat yang tidak memiliki apa? Lawan. Nah, sifat asli itu ada dua, sifat yang memiliki lawan, kemudian sifat yang tidak memiliki lawan, kan itu kan? Nah, kemudian sifat yang memiliki lawan ada 4. Sifat yang tidak memiliki lawan ada berapa kemarin? 8. Ada 8. Taib. Itu ringkasan daripada muqaddimah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke satuan-satuannya, masuk ke bagian anwa'nya, gitu kan. Kita akan membahas sifat yang memiliki lawan. Bahasanya sifat yang memiliki lawan itu kemarin kita sampaikan ada 4. Pertama, jahr, lawannya hamas. Syiddah, rokhawah, bainiyah. Yang ketiga ada isti'la, ada al-istifal. Kemudian ada al-idbaq, kemudian ada al-infitah. Taib. Kita akan membahasnya satu persatu. Sifatun lahadidun, ada beberapa poin. Taib. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa ikum jami'an. Kita akan membahas sifatun laha didun, yaitu sifatun laha didun, yaitu sifat yang memiliki didun. Didun itu apa artinya? Lawan. Nah, kemarin kita gambarkan ada al-jahru,
Kemudian apa? Lawannya al-hamsu. Kemudian syiddah, ada rokhwah, ada bainiyah. Kemudian ada isti'la, ada istifal, ada itbaq, ada infitah. Nah, ini jelas sifat yang memiliki apa? Lawan. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang al-jahru wal hamsu, yaitu ada sifat di dalam huruf-huruf hijaiyah, ya, sifatul huruf, ada sifat yang namanya jahr dan hamz. Baik, sifat jahr dan hamz. Baik. Kalau di buku di situ ada pengertiannya tidak, Pak? Ada tulisan definisi tidak di situ? Apa itu jahr, apa itu hamz? Ada. Baik. Kita akan memulai daripada al-hamsu. Jadi biar kita akan buka semuanya. Al-hamsu, yaitu al-hamsu, ada di dalam huruf hijaiyah, yaitu sifat al-hamsu, atau kalau sering kita ungkapkan itu sifat hamz. Apa itu dia sifat hamz? Secara lughatan hamsu itu adalah al-khofa. Al-khofa niku napa? Al-khofa itu adalah artinya tersembunyi. Itu al-khofa. Itu al-khofa itu apa? Artinya tersembunyi. Jadi al-hamsu artinya di sini adalah tersembunyi. Tersembunyi. Nah, itu tersembunyi. Itu secara lughah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha, itu mengibaratkan tentang percakapan kelak di yaumul qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tasma'u illa hamsa, yaitu fala tasma'u illa hamsa, tidaklah terdengar suara kecuali hams, tersembunyi, yaitu tersembunyi. Baik, itu secara lughatan. Adapun secara istilah, coba Pak Bambang, dibaca Pak Bambang. Secara istilah itu apa hamz itu, Pak Bambang? Baik. Kita akan memulai membahas tentang al-hamsu. Apa sih definisi hamsu itu? Apa tadi? Samarnya apa? Samarnya suara pada pendengaran. Yaitu apa? Suara itu didengar itu samar, gitu loh. Samarnya suara pada pendengaran. Akibat, diakibatkan oleh 3 perkara. Yaitu apa? Terbukanya kedua pita suara. Kemudian apa lagi? Tidak adanya getaran. Kemudian apa lagi? Yaitu karena banyaknya nafas yang keluar. Yaitu apa? Samarnya suara pada pendengaran. Saya pahami dulu, ini dipahami dulu nanti agar kita itu ngerti lawannya. Karena kalau kita memahami poin ini, insya Allah nanti mengetahui lawannya itu gampang, gitu kan? Karena kalau kita mengilustrasikan, yo lawannya hitam, yo putih, kan itu, langsung ketahuan gitu loh. Jadi samarnya suara pada pendengaran
Jadi ketika didengar itu suaranya samar, tidak terlalu apa? Jelas. Tidak terlalu jelas. Samarnya suara pada pendengaran. Diakibatkan apa? Terbukanya kedua pita suara. Kemudian tidak adanya getaran, yaitu pita suara. Apa tadi? Terbuka pita suara. Kemudian apa tadi? Tidak ada getaran. Kemudian apa? Nafas atau banyaknya nafas keluar, nafas mengalir. Nah, tersembunyi. Nah, kita gabungkan dari lugah dan istilah ini. Tersembunyinya, samarnya suara pada pendengaran diakibatkan apa? Terbukanya dua pita suara. Yaitu apa? Dua pita suara. Tidak ada getaran, halus, tidak ada getaran. Kemudian apa? Nafas mengalir banyak. Nafas mengalir banyak. Nah, inilah yang disebut hamas secara bahasa, kemudian secara istilah. Jadi secara bahasa dia tersembunyi. Tersembunyi. Kemudian apa lagi tadi? Secara istilah, samarnya, tersembunyinya suara pada pendengaran. Diakibatkan oleh tadi terbukanya dua pita suara, tidak ada getaran di dalamnya. Kemudian apa? Nafas mengalir banyak. Walaupun selama ini kita mengidentikan bahasanya hamas itu ya keluar nafas, gitu kan, keluar nafas. Maka hurufnya kita lihat, huruf-huruf dari hamas itu ada fa, ha, sa, syakh, sun, sakata. Nah, fahasahu, syakh, sun, sakata. Nah, ini hurufnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. 10 huruf yang mana dia suaranya pada hakikatnya tersembunyi, tidak terlalu nampak. Kemudian tidak bergetar, halus. Fa, ha. Nanti kalau kita mendapati mengucapkan huruf ha kok ada getaran, ini berarti salah, gitu kan, dan lain sebagainya. Tha, tha, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta. Baik. Ini apa? Huruf-huruf hamas yang mana kedua pita suara terbuka, tidak ada getaran, kemudian nafas di situ mengalir banyak, mengalir banyak. Maksudnya mengalir banyak ini adalah huruf tersebut akan terjadi kesempurnaan kalau kita itu benar-benar menyempurnakan huruf tersebut dengan mengalirkan di sana nafas. Mengalirkan apa? Angin, nafas atau angin. Baik, itu apa? Hamas, yaitu ada 10 huruf. Dan berlakunya hukum hamas ini, yaitu terbukanya pita suara, tidak adanya getaran, nafas mengalir banyak ini di semua kondisi. Semua kondisi itu dalam artian dia mau berharokat fathah, kasroh, domah pun juga sama, gitu. Dia keluar angin, mau fathah, mau kasroh, mau domah, dia tetap keluar angin. Dan akan lebih jelas lagi kalau dia berharokat sukun atau di sana ada tasdid. Itu akan lebih jelas lagi. Contoh, wa min syarrin
bertasydid. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, kadar yang paling kelihatan, kadar paling kelihatan sempurna sifat hamas ini adalah ketika dia dalam kondisi sukun dan dalam kondisi bertasydid. Walaupun kondisi fathah kasrah dhammah, iya, dia juga kita harus memberikan nafasnya dan sebagainya, harus tetap mengeluarkan nafas, tapi dia kadarnya lebih ringan daripada ketika dia sukun dan bertasydid. Ketika harus sukun dan bertasydid akan kelihatan sekali. Nah, akan kelihatan apa? Sekali, ketara sekali. Maka ketika kita mensukunkan huruf, contoh kaf, contoh ta dan sebagainya, ketika sukun dia harus lebih diperlihatkan untuk menyempurnakan sifat hamas tadi, bukan dihilangkan. Contoh ketika ta, idza syamsu kuwirat, ada hamasnya, ada anginnya. Wa idzan nujumu kadarat. Baik, itu kadar hamasnya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, ada hamasnya. Sukun lebih kelihatan dan dalam kondisi apa? Tasydid. Dalam kondisi tasydid. Baik, ini yang dimaksud hamas. Jadi sekali lagi, jadi sifat hamas tadi, apa artinya hamas tadi? Yaitu apa? Sifat yang di situ apa? Makna lughahnya adalah tersembunyi, al-khafa. Itu apa? Al-khafa. Secara istilah, hamas itu adalah samarnya suara, tersembunyinya suara pada pendengaran yang diakibatkan oleh apa tadi? Terbukanya kedua pita suara, tidak ada getaran, kemudian apa? Banyak mengalir apa? Angin atau nafas mengalir banyak di sana. Jadi karena tiga perkara inilah disebut apa? Hamas. Baik, maka 10 huruf ini, angin itu harus benar-benar keluar, Pak. Fa, ha, tha, tuh keluar. Tha, kemudian apa? Ha, sya, kho, nah, so, sa, ka, ta. Nah, ada angin yang di situ banyak keluar. Baik, kita praktekkan. Ini materinya. Ini apa namanya? Definisinya. Kita praktekkan. Baik, kita lihat pakai di halaman 45, bisa dilihat. 10 huruf ini cek. Lihat 10 huruf ini. Bismillah. Kita ambil fathah, kasroh, dhammah sama sukun saja. Halaman 45. Baik, apa huruf pertama di sini? Fa. Kita praktekkan fa. Kita ambil di paragraf pertama saja. Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Coba kita lihat. Kita paskan makhorijal hurufnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Cek lagi di mana makhorijnya. Kemudian kita letakkan sifat-sifat ini, sifat hamas. Baik, kita baca. Fa, fi, fu, af. Nah, mengalir anginnya. Fa, fi, fu, af. Baik, baca. Baik, kita masukkan marfu'ah. Baca. Nggak ada di situ gitu. Saya kasih contoh sendiri. Baik, marfu'ah. Faf'alu. Afwahihim. Baik. Kita masuk ke ha. Perhatikan, ha mengalir anginnya. Baik, dia di situ.
Ha hi hu ah. Baca. Ha hi hu ah. Alirkan. Ar-Rahman. Baca. Alirkan, mengalir, anginnya ha. Ar-Rahman. Baca. Hisabuhum alhamdulillah. Baik, apa huruf yang ketiga? Tha. Baik, lihat di situ huruf tha. Tha, ingat Pak, dulu makhorijnya sudah kita sampaikan, ujung apa namanya? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, bukan di pangkal gigi seri atau bukan di langit-langit ujung atas, bukan. Jadi tha itu bukan terucap seperti ini Pak, sa, enggak. Summa latus, enggak, summa. Kalau dia mengucapkan summa, apa bedanya dengan huruf sin? Tidak ada bedanya. Jadi tha, fi, summa. Baik, kita baca. Tha, fi, su, as. Keluarkan anginnya. Baca. Nah, yang masih tidak, dia tidak punya sifat sofir Pak, tapi hamzah saja. Tha, fi, su, as. Baca. Jadi bukan sasisu, enggak. Baik, kita baca mabthus. Baca. Masna wa thulatha. Baik. Salisu salatha. Baik, itu sa, anginnya keluar. Kita huruf yang ketiga, ha. Aqsal halqi, itu apa? Tenggorokan paling jauh. Ha, perhatikan. Ha, kedua pita suara terbuka, tidak menyempit. Ha, enggak. Tapi ha, plong. Ha itu suaranya yang ngeplong. Itu gaspol tanpa rim. Ha, ngeplong. Ha, hi, hu, ah. Baca. Ah. Bukan ah, enggak. Ha, hi, hu, ah. Baik. Sahun. Baca. Tahtadun. Haknya ngeplongkan. Tahtadun. Bismillah. Bukan hak, Pak, bukan bismillah, enggak. Hak, bismillah. Baik. Nah, ini banyak para pembaca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qari'ah, rata-rata tak marbutohnya di akhir. Kalau tak marbutoh waqaf itu hukumnya menjadi apa, Pak? Ha. Rata-rata terbaca ha. Kita cek coba. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Jadi apa itu hurufnya? Ha. Atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi apa ini hurufnya? Ha. Jadi apa? Ha. Hati-hati, Pak. Itu tak marbutoh di akhir berubah hurufnya menjadi ha sukun. Maka harus terbaca, Pak. Al-Qari'ah. Tuh, bukan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah itu terubah menjadi huruf apa? Ha. Hati-hati. Atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ini menjadi apa ini? Ha. Seharusnya terbaca ha. Ghasyiyah. Baik. Nah, ini bedakan
mana yang benar, mana yang salah ketika pembacaan tak marbutah sukun. Baik. Sya, perhatikan sya, wasatu lisan, pertengahan lidah. Kita lihat, berikan haknya tadi, terbuka pita suara, tidak ada getaran, lurus, kemudian apa? Nafas mengalir banyak. Syashishu ash. Baca. Syashishu ash. La shatta. Yashtaru. Shira'a. Ashtata. Taib, itu sya, bedakan dengan sin. Kemudian yang selanjutnya apa? Kha. Itu huruf kha. Jadi dari adnal halqi. Dari adnal halqi bersama huruf ghain. Kita baca. Anginnya keluar. Kha khi khu akh. Baca. Bukan akh tapi a. Kha khi khu akh. Bukan akh ya, tapi akh. Baik, kita baca di ayat. Yakhtasimun wal akhiratu khalaqas samawat. Ini apa? Konsentrasi di kok, anginnya keluarkan. Khalaqa, khuliqa, yakhluqu. Baik. Selanjutnya huruf apa? Shad. Ujung lidah bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri bawah, itu shad. Baik. Su as. Baca. Bukan os juga Pak. A. Berarti kan hamzah. Su as. Baik. Sudurihim siratal ladzina fasbir. Nah, sod bedakan dengan sin, bukan fasbir, tapi fasbir. Baik. Sabra. Baik. Selanjutnya huruf sin. Huruf apa? Sin. Bedakan dengan sod ketika kasrah, ketika dhammah. Sasi su as. Alirkan anginnya. Anginnya mengalir keluar. Sasi su as. Yuwaswisu sa'yakum. Baik. Subata minal jinnati wan nas. Baik. Huruf kaf. Nah, kaf ini terkumpul di situ syiddah dan hamas. Syiddah dan hamas. Dia selain kuat, dia hamas, keluar angin. Baik, jadi harus mampu memberikan haknya, anginnya keluar. Kakiku ak. Baca. Bukan kakiku harus. Kakiku ak. Allahu akbar. Ingat ya, jangan dibaca akbar. Nggak boleh. Karena akbar baknya panjang apa pendek Pak? Pendek. Antum membaca akbar baknya panjang,
Yang tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Antum membaca baknya panjang, Allahu Akbar. Hati-hati Pak, terutama yang suka menjadi imam, awas. Akbar baknya panjang artinya apa Pak? Kendang, beduk, bisa diartikan beduk atau kendang. Kalau antum membacanya Allahu Akbar, Allah itu apa? Kendang nanti jadinya. Pendek bacanya, Allahu Akbar. Baca. Enggak ada Allah Pak, bukan Allah, enggak Allahu Akbar. Kitabahu. Lihat anginnya, keluarkan kitabahu. Kutiba. Baik. Seharusnya selanjutnya adalah ta. Sama. Tatituat. Anginnya Pak, tambah angin, bukan tatituat. Enggak, mau tapi juga salah. Tatituat. Enggak. Anginnya keluarkan. Tatituat. Anginnya keluarkan. Fathah, kasroh, dhammah. Tatitu. Coba. Tatituat. Tabbat yada. Lihat. Tabbat yada. Keluar angin bukan berarti mengalir. Ingat, keluar angin bukan berarti mengalir, karena tak bukan huruf rokoah, tapi hamas saja keluar, bukan tabbat ya, enggak. Ini ngalir namanya. Tabbat yada. Baca. Yatima. An'amta. Baik. Nah, inilah huruf-huruf hamas apa tadi? Fahathahu syakhsun sakat. Baca. Nah, inilah huruf-huruf yang apa tadi? Hamas, yang mana dia mempunyai konsekuensi. Di situ terbukanya kedua pita suara, tidak ada getaran, kemudian apa? Di situ keluar angin. Sampai di sini sudah adzan Isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.